Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 273. Sebuah chapter yang mengejutkan para fans Black Clover, karena di chapter ini sang autor sendiri menjelaskan beberapa informasi yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh fans Black Clover, di mana salah satunya adalah munculnya sosok iblis misterius di kerajaan Spade, sekaligus informasi tentang ilmuwan sihir dari kerajaan Diamond. Oh iya, perlu diketahui bahwa pembahasan kali ini hanya berdasar dari terjemahan fans yang memiliki beberapa versi. Jadi sebenarnya masih ada beberapa informasi yang membutuhkan konfirmasi dari terjemahan resmi yang akan dirilis pada tanggal 29 November 2020. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 273 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama adalah sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak terbayangkan oleh kami sebelumnya. Ya, seperti yang kita tahu, Morris saat ini sudah bekerja sama dengan Dactriad dari kerajaan Spade. Lalu sebenarnya siapa itu Morris? Ya, menurut informasi yang sudah diberikan oleh sang autor, Morris adalah seorang ahli ilmu sihir atau bisa dikatakan juga sebagai ilmuwan sihir. Dan dia sebelumnya adalah penyihir dari kerajaan Diamond, di mana posisi atau jabatan Morris di kerajaan Diamond sendiri adalah seorang pemimpin divisi pengembangan ilmu sihir atau pimpinan ilmuwan sihir. Sedangkan pengaruh yang dia miliki di kerajaan Diamond bisa dikatakan setara dengan kaisar sihir di kerajaan Clover. Ingat ya, cuma pengaruh dari jabatan, bukan masalah kekuatan. Hal menarik kedua, dari percakapan Morris dan Zenon, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa Morris belum sepenuhnya dipercayai oleh Zenon, karena Morris sendiri sempat menjelaskan bahwa dia ingin Zenon lebih percaya kepadanya. Bahkan dia sempat meyakinkan Zenon dengan mengatakan kalau mana yang mereka gunakan untuk rencana mereka berasal dari benteng Candelo yang dikembangkan oleh Morris. Ya, cukup mengejutkan memang. Karena dengan perkataan Morris ini, sang autor sudah mengkonfirmasi bahwa Morris sudah bekerja sama cukup lama dengan Dactriad, hingga Dactriad bisa menciptakan atau merealisasikan benteng Candelo yang dikembangkan oleh Morris. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, sejak kapankah Morris bekerja sama dengan Dactriad? Mungkinkah dia sudah bekerja sama dengan Dactriad sejak Diamond Kingdom diserang oleh Zenon 6 bulan yang lalu? Atau bahkan dia sebenarnya sudah bekerja sama selama bertahun-tahun dengan Dactriad? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketiga, menurut Morris, orang yang sudah membuatnya meninggalkan kerajaan Diamond adalah Mars. Dan uniknya, saat dia sedang berbicara dengan Zenon, sempat diperlihatkan bahwa ada beberapa Shining General yang ikut bersama dengan Morris. Lalu yang jadi pertanyaan, di manakah Mars saat ini? Ya, sebenarnya hal ini sama sekali belum dijelaskan oleh sang autor. Tapi menurut kami, saat ini Mars sedang mengungsi atau mengamankan diri bersama dengan Raja Kerajaan Diamond. Mengingat sebagian besar wilayah kerajaan Diamond sudah dikuasai oleh Dactriad. Dan dari hal ini, kami jadi berharap agar nantinya Mars akan datang membantu Asta saat menghadapi Dactriad. Hal menarik keempat, Dante mendapatkan perawatan dari Morris. Dan di beberapa halaman awal, terlihat bahwa Dante dimasukkan ke dalam semacam tabung perawatan. Lalu Morris sempat mengatakan bahwa Dante akan menjadi lebih kuat setelah dirawat olehnya. Nah, karena hal inilah tidak sedikit fans beranggapan bahwa Dante akan mendapatkan semacam kekuatan baru. Mengingat Morris sendiri adalah seorang ilmuwan sihir yang sudah memodifikasi para penyihir dari kerajaan Diamond, seperti misalnya Latros yang bisa menyerap kekuatan sihir orang lain. Bahkan Morris juga terlibat dalam proyek penggabungan Grimoire di kerajaan Diamond. Lalu bila Dante memang mendapatkan semacam kekuatan baru, kekuatan seperti apakah yang akan didapatkan oleh Dante? Hal menarik kelima, sosok iblis misterius diperlihatkan ketika Morris sedang berbicara dengan Lotus, di mana lewat salah satu terjemahan fans, di sini Morris terkesan mengagumi iblis misterius tersebut. Sedangkan di terjemahan yang lain, Morris hanya berkata, "Ini berjalan dengan lancar." Hingga membuat Lotus kemudian menjawab, "Benar."
Tapi uniknya di sini Lotus malah berpikir bahwa dilihat dari manapun, iblis tersebut terlihat mengerikan atau berbahaya. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah identitas asli dari iblis tersebut? Ya, jujur kami sendiri belum mengetahuinya, karena informasi tentang iblis misterius ini masih sangat minim. Tapi menurut kami ada dua kemungkinan mengenai identitas dari iblis misterius tersebut. Kemungkinan pertama, iblis misterius tersebut adalah iblis penghuni lantai teratas atau lapisan teratas dari pohon klipot. Mengingat di halaman selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Yami dan William sudah dimasukkan ke dalam sebuah peti dan diletakkan di semacam tempat ritual, di mana dari gambaran yang diberikan, sang autor seolah menjelaskan bahwa ritual pembukaan gerbang klipot sudah dimulai. Dan bila ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan kalau gambaran kristal atau es yang menahan iblis misterius tersebut bukanlah gambaran dari sebuah segel, melainkan sebuah gambaran dari gerbang pohon klipot. Kemungkinan kedua, bila gambaran kristal atau es yang menahan iblis misterius tersebut merupakan penggambaran dari sebuah sihir segel, maka tidak menutup kemungkinan kalau iblis misterius tersebut merupakan perwujudan dari seorang penyihir yang sudah menggunakan sihir terlarang seperti sang Elder Elf, hingga membuatnya berubah wujud menjadi iblis raksasa dan disegel. Tapi bila ini memang benar, siapakah yang sudah menyegel iblis tersebut? Nah, menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keenam, seperti gambaran yang diberikan dan seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya, Asta akhirnya bisa menguasai Devil Union Mode. Dan berkat Devil Union Mode, Asta terlihat mendapatkan semacam armor anti sihir. Tidak hanya itu, berkat Devil Union Mode, dia dapat menggunakan semacam teknik baru yang terkesan seperti sebuah tebasan anti sihir, di mana tebasan anti sihir Asta ini ternyata memiliki efek yang sangat mengerikan bagi para penyihir, bahkan bagi para pengguna kekuatan iblis. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena selain dapat memotong benda fisik, tebasan anti sihir yang dilepaskan oleh Asta kali ini dapat menghapus teknik Manasun seseorang, sekaligus dapat membatalkan teknik Devil Union Mode seseorang tanpa menyentuhnya, seperti apa yang dikatakan oleh Nahato. Oh iya, kami mengatakan bahwa tebasan ini bisa memotong benda fisik karena di beberapa halaman terlihat dengan jelas kalau dinding dan beberapa benda fisik yang terkena tebasan ini sudah terbelah. Tapi sayangnya, Asta hanya bisa menggunakan Devil Union Mode dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Asta dan Dibe langsung terpisah dan terlihat kelelahan sesaat setelah melepaskan teknik barunya ini. Hal menarik ketujuh, setelah melihat kehebatan dari teknik baru Asta, Nahato menjadi semakin yakin bahwa Asta dan Dibe dengan kekuatan anti sihir benar-benar memiliki potensi untuk menjadi yang terkuat. Lalu karena Nahato tidak suka bercanda sekaligus sudah mengetahui kekuatan dari Dactyad, maka menurut kami maksud terkuat di sini bukan sekedar terkuat dari para penyihir kerajaan Clover, melainkan terkuat dari semuanya sekaligus Dactyad. Tapi perlu diingat bahwa ini baru potensi, dan saat ini Asta belum menjadi yang terkuat. Hal menarik ke-8, karena saat ini Asta hanya bisa menggunakan Devil Union Mode dalam waktu yang sangat singkat, Nahato kemudian memutuskan untuk meninggalkan Asta, Libe, dan Gimodelo agar Asta bisa lebih menguasai teknik tersebut. Dan dari sini kami jadi terpikir bahwa nantinya Asta akan datang di tengah pertempuran dengan kekuatan baru ketika Nahato dan yang lain sudah kewalahan. Hal menarik ke-9, para kesatria sihir dari kerajaan Clover terlihat sudah siap untuk berangkat menuju kerajaan Spade. Dan uniknya, bila teman-teman melihat gambar sebuah menara di halaman terakhir, di sana terlihat ada 13 penyihir yang berada di tempat keberangkatan, di mana identitas dari 9 penyihir yang ada di sana sudah kita ketahui karena memang diperlihatkan dengan sangat jelas. Lalu siapa sajakah 4 penyihir yang belum diperlihatkan? Mungkinkah mereka adalah spirit guardian dari kerajaan hati, atau bahkan mereka adalah beberapa penyihir dari kerajaan Clover yang memaksa untuk ikut? Menarik untuk kita nantikan. Oh iya, hampir kelupaan.
Ternyata alasan Gimodelo terlihat gemetar di beberapa panel karena dia merasa ketakutan dengan teknik baru Asta. Dan uniknya lagi, saat dia ditinggalkan oleh Nahato, Gimodelo sempat berkomentar kalau dia bisa mati jika terkena serangan baru Asta. Dan setidaknya hal ini sudah mengkonfirmasi bahwa teknik baru Asta bisa membuat iblis selevel Gimodelo kehilangan nyawa jika terkena serangan baru Asta. Sekian dari kami, and see ya.